Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Putri Auliani dari kelas PIAUD B. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bunda dan Bu Milda yang telah memberikan waktu untuk saya mempresentasikan makalah ini. Banyak orang tua yang belum mengerti apa itu peran orang tua sebenarnya bagi perkembangan anak. Padahal perkembangan anak itu sangat penting untuk kedepannya. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan tentang peran orang tua bagi perkembangan anak. Pada masa golden age ini, perlu bimbingan orang tua untuk mengetahui bagaimana perkembangan yang baik untuk anak. Peran itu contohnya seperti kita sebagai mahasiswa ketika ada tugas dan kita mengerjakannya, berarti kita sudah memenuhi peran itu sebagai mahasiswa. Selanjutnya, orang tua adalah ibu bapa yang dikenal oleh kita sejak kita lahir, yang mengasuh dan mendidik kita dari kita kecil. Lalu, apa itu perkembangan? Perkembangan adalah pola perubahan yang dimulai sejak pembuahan dan terus berlanjut hingga sekarang. Contohnya, seperti dulu kita tidak bisa berjalan, tapi sekarang kita udah bisa berjalan, berlari bahkan. Itu adalah salah satu contoh dari perkembangan. Lalu, apa itu anak? Anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peran orang tua bagi anak. Yang pertama, orang tua sebagai pendidik pertama dan utama. Dalam keluarga, ibulah yang memegang peranan penting bagi pendidikan anak. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anak didasarkan pada rasa kasih sayangnya dari orang tua kepada anak. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan otak anak. Kemampuan otak menjadi satu hal yang penting bagi tumbuh kembang anak. Untuk itu, sangat penting bagi orang tua memastikan anak mendapatkan stimulasi terbaik, terutama yang berkaitan dengan otak. Selanjutnya, mengembangkan kreativitas anak. Kreativitas anak ini bisa berkembang ketika orang tua selalu bersikap demokratis, yaitu mau mendengarkan omongan anak dan mendengarkan pendapat anak itu tersendiri. Selanjutnya, mengoptimalkan potensi anak. Ketika kita tahu potensi anak itu di mana, harusnya kita sebagai orang tua mengoptimalkan dan mengembangkan potensi anak itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci tentang peran orang tua bagi perkembangan anak. Yang pertama, orang tua sebagai pendidik pertama dan utama. Di sini orang tua sebagai role model, di mana anak-anak akan mengikuti atau meniru perbuatan dan ucapan ataupun apapun yang dilakukan oleh orang tua. Maka dari itu, jadilah teladan bagi anak-anak. Selanjutnya, yang kedua yaitu mengembangkan kreativitas anak. Sebagai orang tua, kita harus bisa mendorong anak untuk berani mengemukakan pendapat, melakukan sesuatu, dan mengambil keputusan sendiri. Yang selanjutnya yaitu jangan mengancam anak dan menghukum jika pendapat anak dianggap salah oleh orang tua. Perlu pengertian antara orang tua dan anak. Selanjutnya, berilah contoh seperti menyusun balok kayu, kemudian biarkan anak berpikir dan mengerjakan balok tersebut, karena itu dapat mengembangkan kreativitas anak. Selanjutnya, yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan otak anak. Membaca dongeng dapat membangun kecerdasan emosional dengan orang tua, karena ada interaksi antara ibu dan anak. Selanjutnya, belajar bahasa baru dapat meningkatkan kecerdasan anak, daya ingat, dan memori. Jadi, ajarkanlah bahasa baru kepada anak-anak ya, Bun. Selanjutnya, bermain alat musik. Bermain alat musik juga dapat meningkatkan kemampuan otak anak karena butuh fokus yang tinggi dalam bermain alat musik tersendiri. Selanjutnya, rutin berolahraga dapat menjadikan otak anak lebih fokus, meningkatkan kemampuan kognitif, terhindar dari degenerasi otak. Ajaklah anak bermain sambil berolahraga. Selanjutnya, tidur tepat waktu akan mendukung aktivitas dan membuat badan bugar bagi anak. Jadi, biasakanlah kepada anak untuk tidur tepat waktu ya. Terakhir, yang keempat, mengoptimalkan potensi anak, yaitu cari tahu tipe kecerdasan anak agar orang tua dapat memberikan stimulasi yang tepat dengan cara melatih anak mengenali dan menyadari perasaan yang ada dalam dirinya. Selanjutnya,
Kenali cara belajar anak. Ada 3 cara belajar anak. Yang pertama, visual, itu dengan apa yang mereka lihat. Yang kedua, auditory, yaitu dengan apa yang mereka dengar. Yang ketiga, kinestetik, di mana saat belajar butuh sentuhan dan gerakan. Selanjutnya, observasi minat, potensi, dan bakat anak. Untuk mengetahui ini, orang tua perlu menjadi fasilitator, yaitu menyediakan sarana untuk mengoptimalkan potensi anak tersebut. Kemudian jangan lupa dukung minat, potensi, dan bakat anak. Selanjutnya, terapkan positive parenting. Bantu anak merasa bangga pada dirinya sendiri dengan menunjukkan sikap rasa kasih sayang. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.